Halo, kita lanjutkan tutorial bab 7, teknik pengintegralan. Jadi soalnya adalah hitung integral dari 0 sampai 1, x pangkat 3 akar x kuadrat plus 4 dx, yang A dengan integral parsial, yang B dengan metode substitusi trigonometri. Oke, kita coba dulu yang dengan integral parsial. Mungkin dicatat dulu ya, bahwa integral parsial itu kalau ada batasnya, itu adalah integral U dv, ini dari A sampai B gitu. Ini adalah UV, tapi batasnya harus dimasukin ya. Ini A, B, lalu dikurangi integral, ini batasnya juga AB, P, gitu. Yang jadi persoalan adalah memilih U dan dv-nya ya. Oke, ini kita coba tuliskan supaya lebih sederhana, karena ini akar x kuadrat plus 4 ini mengintegralkannya lumayan susah ya. Jadi mungkin kita harus membuat sedikit trik. Ini kalau kita turunkan yang di dalam akar itu adalah 2x. Nah, kita ada kesempatan di sini karena ini x pangkat 3. Nah, supaya nanti kalau kita memisalkan dv-nya sebelah sini, kita bisa melakukan substitusi. Jadi saya tuliskan seperti ini, setengah x kuadrat dikali 2x. Nah, setengah x kuadrat dikali 2x akan jadi x pangkat 3. Nah, si 2x ini nanti akan bermanfaat untuk substitusi di dv-nya. Akar x kuadrat ditambah 4, lalu dx. Oke? Nah, sekarang kita pilih U dan dv-nya. U-nya saya pilih ini ya, setengah x kuadrat. Yang itu berarti du-nya adalah x dx. Oke, sekarang kita pilih dv-nya. dv-nya kita pilih ya yang ini ya, 2x akar x kuadrat ditambah 4 dx. Tapi itu berarti kita harus menghitung si v-nya dulu. V-nya ya kita integralkan aja, 2x akar x kuadrat plus 4 dx. Oke, nah ini agak sedikit tricky. Kita pakai substitusi ya. P adalah x kuadrat plus 4, yang itu berarti si dp-nya adalah 2x dx. Nah, yang ini adalah P, yang ini dan ini adalah 2x dx. Oke. Berarti kita akan punya integral, yang ini kan T, akar T ya. Akar T saya tulis T pangkat setengah. Sedangkan 2x dx itu adalah dt. Oke, ini integralnya biasa. Ini berarti adalah 2/3 P pangkat 3/2. Atau kita kembalikan lagi T-nya ya. T-nya adalah x kuadrat plus 4. 2/3. Lalu ini adalah x kuadrat plus 4 pangkat 3/2. Oke, kita masukkan bagian-bagian ini ke rumus integral parsial. Ini adalah UV. U dan V ya. V-nya di jauh paling bawah ini. Ini V-nya ya. U dan V itu berarti adalah setengah kali 2/3, kita dapat 1/3. Lalu x kuadrat. Lalu dikalikan dengan x kuadrat plus 4. Pangkatnya adalah 3/2. Lalu batasnya dari 0 sampai 1. Lalu dikurangi integral PDU 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1, V-nya adalah itu. Lalu DU, DU-nya adalah X dx. Saya bisa tuliskan 2/3 X, lalu X kuadrat ditambah 4, lalu pangkatnya adalah 3/2 dx ya.
Oke, nah ini sepertinya kita butuh substitusi lagi, cuman substitusinya sama persis dengan yang ini, jadi kita pakai aja. Yang perlu kita cari sekarang adalah batasnya ya. Kalau T-nya sama dengan kalau X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, berapa T-nya? T-nya adalah 0 ditambah 4, berarti 4 ya. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti T-nya adalah 5. Gitu. Oke, ya udah kita masukkan aja yang bisa dimasukkan. Yang ini 0 kalau dimasukkan kan minus 0, berarti kita tinggal pikirkan yang satunya ini ya. Berarti ini adalah sepertiga kali 1 dikali 5 pangkat 3 per 2. Berarti ini kita bisa dapat 5 pangkat 3 per 2 dibagi 3. Lalu yang ini integral. Sekarang batasnya dari 0 sampai 1 ganti dengan T ya. Berarti 4 sampai 5. 4 sampai 5. 2x dx itu adalah dt. Oke, kita punya dt di sini. Lalu berarti ini tinggal sepertiga ya. Tinggal sepertiga. Ini t-nya pangkat 3 per 2. Oke. Lalu yang ini berarti akar 125. Akar 125 itu adalah 5 akar 5 ya. Iya, akar 125. Akar 125. Dibagi 3. Lalu yang ini kita kurangi. Ini jadi 2 per 15. 2 per 15. T-nya pangkat 5 per 2. Dari 5 dan 4. Oke, ini penuh. Saya mau hapus dulu. Oke, so far tadi dari integralnya kita udah dapat ini. Kita tinggal masukkan aja ya. Ini berarti adalah akar 125 per 3 dikurangi yang ini 2 pangkat 5 per 5 pangkat 5 per 2 ya. Berarti 2 per 5, 2 per 15 itu adalah akar dari 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu adalah 3, 1, 2, 5. Lalu dikurangi 4 pangkat 5 per 2. 4 pangkat 5 per 2. Akar 4 kan 2 ya. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Berarti kita akan punya 2 per 15 dikali 32 atau ini adalah 64 per 15. Oke. Sekarang mungkin kita samakan penyebutnya ya. Ini kan akar 125 itu adalah 5 akar 5. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan 5. Jadi 25 akar 5 per 15 ya. Lalu dikurangi yang ini adalah akar 625 kali 5 ya. Berarti 25 akar 5. Ini adalah 50 akar 5 per 15. Lalu ditambah 64 per 15. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 64 minus 25 akar 5 dibagi 15. Toh penyebutnya udah sama ya. Ini adalah hasil akhirnya dengan menggunakan integral parsial. Oke, kita lanjut dengan metode yang kedua, yaitu dengan substitusi trigonometri. Oke, kita lanjut yang kedua dengan substitusi trigonometri. Oke, gimana caranya? Kita punya akar x kuadrat ditambah 4. Itu bentuk standar untuk substitusi tan ya. Berarti x sama dengan ini ya. Akar dari 4 itu adalah 2 tan theta. Kalau x-nya sama dengan 2 tan theta, berarti dx-nya
itu adalah 2 sekan kuadrat theta d theta. Oke, sedangkan akar x kuadrat plus 4 itu apa? Itu adalah x kuadrat itu adalah 4 tan kuadrat ya. Saya langsung keluarin ya. Tan kuadrat theta ditambah 4. 4-nya saya keluarin juga jadi plus 1 ya. Tapi tan kuadrat plus 1 itu adalah sekan. Berarti saya akan dapat akar 4 sekan kuadrat theta. Berarti kita akan dapat ini sama dengan 2 sekan theta. Oke, kita harus ubah batasnya juga ya. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2 tan theta. Jadi mau nggak mau theta-nya harus 0. Oke, kalau x-nya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 2 tan theta. Nah, ini nggak ada theta yang bagus ya. Berarti tuliskan saja theta sama dengan artan 1 per 2. Gitu. Oke, kita masukkan substitusinya. Ini berarti sama dengan integral dari 0 sampai arctan setengah. Itu. Terus X pangkat 3. X-nya adalah 2 tan theta. Kalau dipangkatkan 3 berarti 8 tan pangkat 3 ya. 8 tan pangkat 3. Lalu akar X kuadrat plus 4 tadi adalah 2 sekan theta. Lalu dx. Dx-nya adalah 2 sekan kuadrat theta d. Oke. Sekarang kita bisa sederhanakan mungkin ya. Saya mau tuliskan di mana? Integral dari 0 sampai artan setengah. Ini 8 kali 2 kali 2 kan 32 ya. 32. Lalu ini adalah, saya tuliskan gini ya. Tan kuadrat theta dikali sekan kuadrat theta dikali tan theta sekan theta d theta. Kenapa saya mau tuliskan seperti itu? Karena tan theta sekan theta d theta itu adalah turunan dari sekan theta ya. Jadi ini saya mau nyatakan semua dalam sekan. Jadi 0 ini adalah arctan setengah. Arctan setengah, lalu yang ini 32 tan kuadrat theta itu adalah sekan kuadrat theta minus 1. Oke, lalu dikali sekan kuadrat theta. Nah, ini saya tuliskan gini aja ya, daripada saya substitusi jadi d sekan theta. Jadi sama aja sebenarnya ini dengan teman-teman mensubstitusikan sesuatu, t misalnya sama dengan sekan theta, supaya kita hemat tempat aja. Jadi ini kita akan dapat seperti ini. Nah, ini gimana? Ini akan jadi integral dari 0 sampai arctan setengah. Oke, kita distribusikan si 32 sekan kuadrat theta itu ke sana ya. Jadi 32 sekan pangkat 4 theta dikurangi 32 sekan kuadrat theta d sekan theta. Oke, ini saya kehabisan tempat, saya hapus dulu. Oke, so far kita sudah dapat ini. Nah, kita tinggal integralkan aja karena ini sama-sama sekan theta, berarti ya ini integral polinomial biasa ya. Ini akan jadi 32 per 5 sekan pangkat 5 theta. Lalu yang ini dikurangi, ini adalah 32 per 3 sekan pangkat 3 theta. Lalu batasnya dari 0 sampai arctan setengah. Nah, karena ini arctan setengah, sepertinya kita harus bentuk si sekan ini jadi tan ya.
Jadi kan sekan kuadrat theta itu adalah tan kuadrat theta plus 1 ya. Nah, karena ini aktanya setengah dan ini 0, itu sama-sama di kuadran 1. Berarti nilai semua sin cos tan akan positif ya. Jadi saya tidak menghiraukan si nilai negatif dari si sekanya. Oke, berarti sekan theta akan jadi tan kuadrat theta plus 1 pangkat setengah. Gitu ya. Oke, kita tinggal masukkan itu. Berarti 32/5 yang ini akan jadi tan kuadrat theta plus 1 pangkat 5/2 ya. Lalu yang ini dikurangi 32/5 tan kuadrat theta plus 1 pangkatnya adalah 3/2. Oke, batasnya dari 0 sampai aktan setengah. Oke, sekarang aktan setengah kalau dimasukkan ke tan akan jadi setengah ya. Setengah kuadrat tambah 1 itu adalah 5/4. Oke, berarti kita bisa masukkan 32/5 ini jadi 5/4 pangkat 5/2. Yang ini dikurangi 32/5 kali 5/4 juga, cuman kali ini pangkatnya adalah 3/2. Lalu dikurangi yang nolnya ya, dikurangi ini adalah 32/5 karena ini kan 0 kan 0, 0 plus 1, 1, 1 pangkat 5/2 itu 1. Itu adalah 32/5. Lalu yang ini, oh ini 32/3 ya. Hati-hati, 32/3. Yang ini masih 32/5 ya. 32/5. Lalu terakhir ditambah ya. Ini sama, ini jadi 1 pangkat 3/2, lalu itu jadi 32/3. Oke. Nah, kita tinggal menghitung hasilnya yang ini. Oke, so far kita udah punya ini. Yang depan kita hitung ya. Ini 32/5 dikali 5 pangkat 5/2. 5 pangkat 5 itu adalah 3125. 3125 di akar 25 akar 5 ya. 25 akar 5. 4 pangkat 5/2. 4 di akar itu 2. 2 pangkat 5 itu adalah 30. Lalu yang ini 32/5. Yang atas 5 pangkat 3/2 itu adalah akar 125 atau 5 akar 5. Yang bawah akar 4 pangkat 3 berarti 8 ya. Ini adalah 8. Lalu yang ini dikurangi 32/5 ditambah 32/3. Yang bisa kita coret-coret. Ini juga coret 4 ya. Kita jadikan semua per 15. Kalau semua dijadikan per 15, di sini ada 75 akar 5/15. Lalu yang ini nanti akan jadi, oh ini 32/3 tadi ya. 32/3 bukan per 5. Oke. Ini berarti 100 ya. 100 akar 5/15. Lalu yang ini akan jadi 96/15 ditambah yang ini adalah 160 ya. 160/15. Oke, karena semua udah per 15, kita bisa langsung aja ya. 160 dikurangi 96 itu adalah 64. Lalu yang ini 75 dikurangi 100 itu adalah minus 25 akar 5 dibagi 15. Oke.
cek. Ini ya, ini hasilnya. Bandingkan dengan yang integral parsial tadi, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, kita cek dengan kalkulator apakah hasilnya sama. Oke, ini integral yang dihitung langsung dengan kalkulator, kita dapat ini ya. Kita dapat ini, dan yang dihitung manual kita dapat ini. Baik dengan integral parsial maupun substitusi trigonometri. Oke, terima kasih. Ini untuk nomor 13. Sampai ketemu di video selanjutnya.